Bismillah. Afan mau tanya Ustaz, kalau kita punya investasi misal 100 juta yang digunakan dalam usaha perdagangan, nah kemudian tiap bulan kita mendapatkan hasil yang bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apakah uang yang kita investasikan terkena zakat? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, ini termasuk dalam urudut tijarah. Urudut tijarah adalah modal dalam dagang. Ada beberapa perbedaan para ulama tentang masalah apakah urudut tijarah terkena zakat atau tidak. Terjadinya ikhtilaf ini karena hadisnya tentang zakat urudut tijarah, zakat pada barang-barang yang akan diperdagangkan itu dhaif, lemah, sehingga sebagian ulama dengan tegas menyatakan tidak ada zakat pada harta yang dipakai atau harta yang dijadikan sebagai bahan barang jual beli, artinya modal usaha, maka tidak terkena zakat. Adapun yang berpendapat terkena zakat, mereka pun menyatakan bahwa awal pertama modal tersebut ketika akan dijadikan sebagai modal zakat, modal dagang, maka saat itu dikeluarkan zakatnya. Setelah itu selesai, tidak dikeluarkan lagi setelah itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala ba'du salaf yufsidu an-nammam fil yawm ma afsada as-sahir fis sanah. Sungguh namam akan merusak satu hari dengan lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir 1 tahun. Tukang sihir Allah sebutkan apa perbuatan mereka dalam surat Al-Baqarah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan suami dengan istrinya, membikin pertikaian dalam rumah tangga. Itu sahir. Tetapi namam bisa satu negara hancur, sebagaimana di Suriah dan negeri-negeri lain. Pertumpahan darah yang tidak sedikit, jutaan manusia terbunuh karena ulah provokator, ulahnya namam. Dan namam pada hari ini lebih canggih daripada namam ketika itu. Ketika itu mereka datang dari kemah ke kemah. Abu Lahab datang dari kemah ke kemah di musim haji. Jangan percaya dia pendusta. Jangan percaya dia kadzab. Keliling. Tetapi sekarang hanya menyebutkan satu kalimat di rumahnya, kemudian tersebar di internet ke seluruh dunia. Dia mengucapkan kalimat di rumahnya, tersebar di seluruh channel televisi. Dia berbicara di satu tempat, seluruh negeri mendengarnya. Ini mengerikan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ingin menghancurkan sebuah negeri yang bernama Indonesia. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini. Ya, dan kita menantikan kajian bersama Ustaz Helmi Bajri Hafizahullah Ta'ala, yaitu kajian kitab Manhajus Salikin ya. Jangan lupa ya, persiapkan segala sesuatunya agar bisa mengikuti kajian dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Persiapkan catatan-catatannya ya. Baiklah, kita ikuti kajian bersama Ustaz Helmi Bajri Hafizahullah Ta'ala. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
Dikarenakan di kelas 12 yang di atas Kucing pindah dulu. dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang ahkamul idain, hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat 2 hari raya, baik Idul Fitr ataupun Idul Adha. Qala rahimahullahu ta'ala, terakhir yang kita bahas dari pembahasan Babu Salatil Idain, yang diantaranya yaitu tentang yadhhab min tariq wa yarji' min akhar, pergi dan pulang di jalan yang berbeda, dan ini sunnah hukumnya. Dan dalam pelaksanaan salat Id, salat 2 rakaat tanpa ada adzan, tanpa ada iqamah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Samurah, sahidu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan, syahidtu, saya menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id, fabada bis shalah qabla al-khutbah bi ghairi adzanin wa la iqamah, mulai dengan salat sebelum khutbah tanpa ada adzan, tanpa ada iqamah. Qala rahimahullahu ta'ala, fa idza sallama khataba khutbatain, apabila seorang sudah melaksanakan sholat Akuntansi. Jadi salah sih. khutbah khutbatain, Kantoran itu. imam khutbah dengan 2 kali khutbah. Baik. Ka khutbatai Jum'ah, seperti khutbah Jumat. Ila annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasabah lil waqt. Sekarang kita akan membahas tentang masalahan khutbah dalam melaksanakan di khutbah al-Id, baik Idul Fitr ataupun Idul Adha. yakni berapa kali khutbah, atau apakah 1 kali khutbah atau 2 kali khutbah. Mereka yang mengatakan 2 kali khutbah berdalilkan dengan hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, akan tetapi hadis itu sanadnya lemah, dilemahkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih. Dan mereka mengatakan kias khutbah Jumat, dan mereka mengatakan kalau khutbah Idul Fitri itu adalah merupakan hari raya dalam setahun,
sedangkan Jumat adalah merupakan hari raya dalam satu pekan, satu minggu. Sehingga mereka mengatakan kias. Dan para ulama yang berpendapat bahwa khutbah dalam pelaksanaan khutbah Id itu satu kali khutbah. Berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga Abu Bakar wa Umar kanu yusalluna al-Idain. Mereka melaksanakan salat Id qabla al-khutbah, sebelum al-khutbah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qalu qabla al-khutbah, mereka melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah satu kali khutbah dengan hadis yang tadi kita sebutkan, qabla al-khutbah. Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan salat Id itu satu kali khutbah, bukan dua kali khutbah. Karena hadis yang berkaitan tentang dua kali khutbah dalam khutbah Idul Fitr ataupun Idul Adha, tidak ada hadis yang sahih. Sanadnya lemah. Hadis Jabir sebagaimana yang tadi kita sebutkan didhaifkan oleh para ulama, bahkan dhaifnya dhaif syadid, sangat lemah sekali. Sanadnya dan juga matannya dhaif. Dengan ini wallahu ta'ala alam bahwa dalam pelaksanaan salat Id khutbahnya satu kali khutbah, sebagaimana terjih para ulama Syekh Muqbil dan juga Syekh Utsaimin mengatakan satu kali khutbah. Dalil hadis Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga Abu Bakar wa Umar mereka melaksanakan salat dua hari raya qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Ila annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasabah lil waqt. Dan dalam khutbah yang pelaksanaan khutbah baik khutbah Idul Fitr ataupun Idul Adha, tema yang disampaikan itu tema yang bersamaan dengan munasabah lil waqt. Yani kalau misalkan khutbah Id itu khutbahnya tentang yakni selesainya bulan Ramadan dan juga menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang telah melaksanakan dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yaitu berpuasa Ramadan, dan juga hal-hal hukum-hukum yang berkaitan tentang zakatul fitr, hukum-hukumnya, dan juga yang lainnya tentang hal-hal yang munasabah ketika pelaksanaan baik Idul Fitr ataupun Idul Adha. Kalau Idul Adha, khutbah yang munasabah tentang keutamaan dari berkurban, hukum-hukumnya. Kenapa? Karena ketika sesudah sholat Idul Adha, kaum muslimin mereka menyembelih hewan kurbannya, sehingga perlu diperhatikan keutamaannya, kemudian adab-adab dalam penyembelihan hewan kurban dan juga yang lainnya, agar mereka bisa memahami dan juga agar mereka bisa melaksanakan kurban mereka sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini al-ahkam al-munasabah. Ini waktu-waktu yang pas, momen-momen yang pas.
sebagaimana yang tadi disebutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu at-takbir al-mutlaq lailatai al-Eid, dan disunnahkan untuk bertakbir dengan takbir mutlak lailatai al-Eid di malam 2 hari raya. Wa fi kulli ashri dzulhijjah, dan dalam kul ashri dzulhijjah, dari 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini takbir al-mutlaq. Nah, perbedaan antara takbir mutlak dengan takbir muqayyad, bahwa takbir mutlak yaitu yang di sana tidak ada waktu tertentu, seperti setelah selesai dari sholat 5 waktu. Jadi takbir yang kau takbir pagi, siang, malam, ini mutlak. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu tukmilul iddah, untuk mencukupkan bilangannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takbir mutlak. Wal muqayyad akibal maktubat min salat al-fajr yaumi Arafah ila asr akhir ayam at-tashriq. Nah, takbir al-muqayyad, nah, ketika Idul Adha min salatil fajr, di waktu salat fajar yaumi Arafah. Kapan yaumi Arafah? Tanggal 9. Ila asr, sampai waktu asar, akhir ayam tasyrik, di akhir ayam tasyrik. Ini takbir al-muqayyad. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari makan, minum, dan juga hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini haram seseorang untuk berpuasa di hari tasyrik. Nah, tanggal 11, 12, 13. Nah, dan berakhirnya takbir muqayyad di sini, nah, di asar, akhir waktu asar, di akhir ayamu tasyrik. Nah, wasifatuhu, dan sifatnya, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Nah, ini lafaz dari takbir, dan ada beberapa lafaz takbir yang lain. Nah, dari lafaz takbir, sighah takbir fil idain, ada juga kalau ini saya baca dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, yang dikeluarkan lafaz ini oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud, yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd.
Dan juga ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya dengan lafaz Allah Akbar saja. Nah, tapi dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang ahkamu al-idain, bab salat dari dua hari raya. Nah, insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang baru dari kitab Manhaj Salikin, yaitu kitab al-janaiz, kitab yang berkaitan tentang al-janaiz, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إندونيسيا إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasihan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini. Ya, dan baru saja kita sama-sama mengikuti satu buah kajian live dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq Mahadi Ahlussunnah Cirebon bersama Ustaz Helmi Wajri Hafizahullah Ta'ala, yaitu kajian kitab Manhajus Salikin. Ya, dan masih pembahasannya ada bab sholat id dan khutbah ya di dua sholat id. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ya, dan waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 11:38 menit dan waktu zuhur 11:42 menit. Jadi kurang lebih masih ada 3 menit ke depan bagi Anda yang ingin mempersiapkan ya, atau segera persiapkan diri Anda ya untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki ya. Jadi bisa beres-beres dulu mungkin bagi Anda yang tengah masih dalam beraktivitas ya. Barakallahu fikum. Ya, dan sambil menanti sholat atau adzan sholat zuhur untuk wilayah Cirebon Kota dan sekitarnya, kita akan dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Ya, tetap di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.